Sebelumnya, marilah kita melambungkan lagu pujian. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semua demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam hari tadi dan hari yang baru yang indah ini. Terima kasih atas nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon berkat-Mu agar kami semangat belajar hari ini. Berilah kami hati yang gembira, pikiran yang tenang, dan sikap yang baik kepada guru dan teman-teman. Bimbing kami agar selalu melakukan hal yang baik dan benar, serta menjadi anak yang Engkau cintai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius. Sekali peristiwa setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga." Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Sejak itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa Engkau." Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini. Anak-anak yang terkasih, pada suatu hari Yesus bertanya kepada para murid-Nya, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Murid-murid menjawab dengan berbagai jawaban. Tapi Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus sangat senang dengan jawaban Petrus. Ia berkata bahwa Petrus diberkati karena jawaban itu berasal dari Allah. Yesus lalu berkata bahwa di atas iman Petrus yang kuat itu, ia akan mendirikan gerejanya. Namun setelah itu Yesus mulai memberitahu murid-murid bahwa ia harus menderita dan wafat. Mendengar itu, Petrus protes. Tapi Yesus menegur Petrus karena ia tidak memahami rencana Allah. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Kita harus mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Seperti Petrus, kita juga harus percaya bahwa Yesus adalah penyelamat kita. Kadang kita tidak mengerti rencana Tuhan, tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Mari kita renungkan, siapa Yesus bagiku? Apakah aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan penyelamatku? Apakah aku mau menerima rencana Tuhan meskipun aku belum memahaminya? Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ajarilah kami untuk mengenal-Mu lebih dalam dan percaya kepadamu selalu, meskipun kami belum mengerti semua rencana-Mu. Amin. Demikianlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau sudi mengabulkan doa-doa kami hari ini. Pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi keluarga Fransipa yang berulang tahun. Kiranya Tuhan selalu memberikan berkat, kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan. Sebab Engkaulah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Fransiskus Asisi, Doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih keluarga Fransipa sudah mengikuti doa pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Dadah!
Franciscus Magnanimus, jiwa besar dalam skala, berpegang teguh kepada Tuhan, hidup dalam kesederhanaan. Ciptakan persaudaraan untuk membela kehidupan. Cinta kasih Allah penuh kerahiman tetap menjadi dayaku. Franciscus Magnanimus, Franciscus Magnanimus, Franciscus Magnanimus, Franciscus Anak-anak yang terkasih, mari kita ciptakan suasana hening. Duduklah dengan tenang dan dengan posisi yang nyaman. Tutup mata kalian dengan lembut. Ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Hitung sampai 3 saat kamu menarik nafas. 1, 2, 3. Tahan nafas kalian selama 3 detik. 1, 2, 3. Sekarang hembuskan nafas perlahan-lahan melalui mulut. Hitung lagi sampai 3. 1, 2, 3. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Rasakan tubuhmu menjadi lebih tenang. Sekarang pikirkan tentang sesuatu yang membuatmu bahagia. Mungkin itu adalah orang tuamu, anggota keluargamu, teman-temanmu, gurumu, atau makanan kesukaanmu, hewan peliharaanmu, ataupun tempat favoritmu. Bukalah mata kalian perlahan-lahan dan ucapkan terima kasih untuk semua hal baik dalam hidupmu.